Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Lawu ketika Rakian Jaya menapakkan kaki di Desa Cemeng, sebuah dusun kecil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Udara dingin menggigit, sementara suara jangkrik dan desir angin dari hutan pinus menciptakan irama mistis. Ia datang bukan sebagai wisatawan, tapi sebagai peneliti arkeologi yang telah lama mencari jejak tentang figur legendaris, Sabdo Palon Simbo, penasihat spiritual terakhir Majapahit. Rakian sudah bertahun-tahun membaca manuskrip kuno di berbagai perpustakaan, tapi semua kisah berhenti di satu titik. Sabdo Palon lenyap di kaki Lawu. Kalimat itu selalu sama di setiap naskah. Tak ada catatan kematian, hanya lenyap. Seolah waktu menelannya bulat-bulat. Di desa itu, ia disambut oleh Nikanti, perempuan muda berusia 30 tahun dengan tatapan dalam dan tutur lembut. Konon, keluarganya adalah penjaga naskah kuno yang diturunkan dari masa Majapahit. Rumahnya berdiri di tepi tebing, dikelilingi pepohonan tua. Di ruang tengah, tergantung wayang kulit bergambar tokoh yang wajahnya mirip manusia tapi bermata api. Sosok yang disebut penduduk sebagai Simbo. Simbo itu bayangan Sabdo Palon, ujar Nikanti dengan nada pelan. Bukan manusia, bukan pula roh jahat. Ia menjaga apa yang tersisa dari keagungan lama. Malam pertama, Rakian mencatat wawancara dengan Nikanti, tapi saat jam menunjukkan tengah malam, suara gong samar terdengar dari arah hutan. Suara itu bergetar, seolah datang dari zaman lain. Rakian keluar rumah dengan senter di tangan. Kabut makin tebal. Dari kejauhan, samar ia melihat siluet lelaki tua bersorban putih, berdiri di antara pohon beringin raksasa. Saat ia mendekat, sosok itu perlahan hilang, menyisakan aroma kemenyan dan jejak langkah basah di tanah. Paginya, Nikanti menatap Rakian dengan wajah pucat. Kau sudah dipanggil, katanya lirih. Sabdo Palon tahu kau datang. Rakian tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi malam berikutnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Saat ia membuka naskah tua yang dibawa dari museum, fragmen Pararaton Lawu, tulisan di lembar keempat berubah bentuk. Aksara Jawa kuno itu bergerak perlahan, membentuk kalimat baru. Sapa nyipta, bakal ngerasa. Sapa ngerasa, bakal nyipta. Ing Lawu aku ana, nunggu nganti Nusantara eling. Siapa yang mencipta akan merasakan, dan siapa yang merasakan akan mencipta. Di Lawu aku ada, menunggu hingga Nusantara sadar. Tulisan itu lenyap beberapa detik kemudian, meninggalkan Rakian dalam kebingungan. Ia merasa seolah disaksikan dari balik dinding kayu. Angin bertiup dingin, membawa bisikan samar. Wong Majapahit ora sirna, mung turu. Malam ketiga, Rakian bermimpi berjalan di jalan batu tua menuju candi yang dipenuhi api biru. Di ujungnya berdiri Sabdo Palon, sosok berjubah hitam dengan mata menyala, memegang tongkat yang berujung api. Anak zaman anyar, suara itu bergema. Sira wis embuka lawang kang suwe katutup. Anak zaman baru, kau telah membuka pintu yang lama tertutup. Rakian terbangun dengan keringat dingin. Di meja, naskah yang tadi disimpan kini terbuka sendiri, dan di sampingnya terdapat batu kecil berwarna merah tua, belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika matahari terbit, Nikanti berdiri di depan rumah sambil memandang Gunung Lawu yang puncaknya tertutup awan tebal. Kau sudah melihat tanda pertama, katanya pelan. Dan ini baru awal perjalananmu. Sabdo Palon tidak mati. Ia menunggu, dan mungkin, kau yang dipilih untuk membangunkannya. Rakian terdiam. Dalam hatinya, suara gong itu kembali menggema. Dan di antara kabut pagi Lawu, bayangan Sabdo Palon tampak sekali lagi. Berdiri di antara dua dunia yang belum siap bersatu. Naskah yang tak terbakar. Pagi di Cemeng selalu datang perlahan, seperti enggan mengusik rahasia kabut. Rakian Jaya terjaga lebih awal, menatap batu merah tua di meja kayu. Ia mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin batu itu terbawa angin, atau dijatuhkan oleh seseorang. Tapi naskah Pararaton Lawu yang terbuka sendiri di malam sebelumnya membuat pikirannya gelisah. Aksara yang hidup, suara di dalam mimpi, dan bayangan lelaki tua bersorban putih. Semuanya terasa seperti potongan teka-teki dari masa yang tak selesai.
Nikanti datang membawa secangkir teh hangat. Hari ini kita ke Candi Sukuh, katanya datar. Ada sesuatu yang harus kau lihat di sana. Rakian hanya mengangguk. Ia tahu, dalam dunia penelitian sejarah, bukti nyata seringkali bersembunyi di balik legenda. Perjalanan menuju Candi Sukuh memakan waktu 1 jam. Jalan berliku di lereng Lawu diselimuti kabut. Pepohonan berdesis seperti berbisik. Di tengah perjalanan, Nikanti berhenti di depan batu menhir besar dengan pahatan aneh. Wajah manusia dengan mata 3. Ini batu pameling, ujarnya. Tanda batas antara dunia manusia dan dunia penjaga. Rakian menatapnya sambil mencatat di buku. Penjaga. Maksudmu Sabdo Palon? Nikanti tersenyum samar. Ia bukan sekadar penjaga masa lalu, tapi juga masa depan. Sesampainya di Candi Sukuh, Rakian merasa seolah waktu berhenti. Relief-relief di dinding menggambarkan kisah manusia yang sedang berubah menjadi makhluk bersayap, simbol penyatuan antara bumi dan langit. Di ruang utama, Nikanti menunjuk sebuah altar batu. Naskah yang tak terbakar itu disimpan di sini. Ia membuka peti kayu kecil di bawah altar, menyingkap sehelai lontar tua berwarna keemasan. Di permukaannya, tertulis aksara Jawa kuno dengan tinta hitam yang masih pekat. Lontar ini pernah dibakar oleh penjajah Belanda di abad ke-19, ujar Nikanti. Tapi api tak mampu menyentuhnya. Hanya asap yang keluar, lalu padam sendiri. Rakian mendekat. Permukaan lontar itu bergetar halus ketika disentuh, seolah masih hidup. Ia membaca sebagian tulisan. Nalika bumi ngalami peteng lan banyu munggah, ana suara saka kidul sing ngelingake, sabdo palon ora ilang, mung ngenteni wektu. Ketika bumi diliputi kegelapan dan air naik, akan terdengar suara dari selatan yang mengingatkan, sabdo palon tidak hilang, hanya menunggu waktu. Rakian tertegun. Kata-kata itu terdengar seperti nubuat. Ia mencoba mengambil foto dengan kamera, namun layar tiba-tiba gelap total. Hanya terdengar dengungan samar, seperti frekuensi rendah yang menusuk telinga. Nikanti menutup naskah cepat-cepat. Jangan lama-lama. Ia menolak direkam. Katanya. Sore menjelang, mereka duduk di tangga candi memandangi matahari yang tenggelam perlahan. Angin dari lembah membawa aroma dupa dan bunga melati. Rakian membuka catatannya. Jika ini benar, Sabdo Palon adalah simbol kesadaran Nusantara, roh kebijaksanaan yang tak pernah mati. Nikanti menatap ke arah gunung. Lebih dari simbol, ia adalah getaran yang menjaga keseimbangan. Setiap kali tanah ini hampir kehilangan jiwanya, Sabdo Palon akan bangkit. Malam tiba. Mereka bermalam di rumah juru kunci candi, seorang lelaki tua bernama Ki Sastro. Ia mengenali nama Sabdo Palon dengan segera. Aku pernah mendengar gong dari arah barat Lawu, katanya. Itu tanda Sabdo Palon menegur manusia. Kau tahu, anak muda, Lawu bukan sekadar gunung. Ia gerbang antara dunia nyata dan alam tirtamaya. Rakian mencoba bertanya lebih jauh, namun Ki Sastro tiba-tiba terdiam. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Ia sudah di dekatmu, bisiknya lirih. Malam itu, suara gong kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Tanah bergetar halus. Rakian bangun dari tidurnya, dan dari arah luar jendela terlihat cahaya merah menari di antara pepohonan. Ia berlari keluar. Di halaman candi, naskah lontar yang tadi disimpan kini melayang di udara, terbakar oleh api yang tak menghanguskan, api biru. Di dalam nyala itu, tampak bayangan wajah tua dengan mata menyala. Sira durung wayahe, suara itu bergema. Wektu durung putus, nanging jagat wis retak. Lontar itu jatuh perlahan ke tanah, utuh, tanpa terbakar sedikit pun. Api menghilang, hanya meninggalkan bau logam dan bunga Kamboja. Pagi harinya, Rakian menatap langit Lawu yang kelabu. Ia tahu, apapun yang terjadi semalam bukan mimpi. Naskah itu benar-benar hidup, dan kini seolah memilihnya untuk membaca kisah yang belum selesai. Nikanti menatapnya penuh arti. Sabdo Palon telah membuka tirai pertama. Selanjutnya, kita harus pergi ke Trowulan.
Di sanalah langit merah akan menjawab semua. Rakian tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah barat. Tempat awan kelabu menggantung berat. Di kejauhan, gong itu berdentang lagi. Kali ini terdengar seperti suara hati bumi yang mulai terbangun dari tidurnya. Langit merah di Trowulan. Perjalanan ke Trowulan memakan waktu 2 hari. Jalan berdebu yang membelah sawah dan desa-desa tua seolah membawa Rakian Jaya dan Nikanti mundur ke masa lalu. Semakin dekat ke wilayah Mojokerto, udara terasa berbeda, berat dan lembab, seperti menyimpan sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Di sepanjang jalan, mereka melewati sisa-sisa bata merah kuno, puing-puing yang dipercaya sebagai peninggalan Majapahit, kerajaan terakhir yang menyatukan Nusantara. Bagi Rakian, ini bukan sekadar ekspedisi arkeologi. Setelah 2 pengalaman di Gunung Lawu dan Candi Sukuh, ia tahu bahwa nalar ilmiah tak lagi cukup menjelaskan apa yang sedang terjadi. Setiap langkah kini seperti membuka halaman baru dari kitab yang belum selesai ditulis. Sore itu, mereka tiba di Situs Segaran, sebuah kolam luas yang konon menjadi tempat perjamuan raja-raja Majapahit. Airnya tenang, memantulkan cahaya matahari yang mulai meredup. Nikanti menatap ke permukaan air dengan pandangan dalam. Di sini dulu Sabdo Palon terakhir menampakkan diri, katanya pelan. Saat Majapahit runtuh, langit menjadi merah darah. Ia bersumpah akan kembali ketika Nusantara kehilangan jiwanya. Rakian menatap langit barat yang mulai jingga. Kau percaya dia masih ada? Nikanti menatapnya. Senyumnya samar. Percaya bukan soal bukti, tapi soal getaran. Kau sendiri sudah mendengarnya, bukan? Malam turun perlahan. Mereka mendirikan tenda di tepi situs, di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti tirai. Udara diam, sepi. Lalu, entah dari mana, suara gong bergema sekali lagi. Kali ini lebih berat, seolah datang dari dalam tanah. Air kolam bergetar. Permukaannya memantulkan warna merah meski bulan baru saja muncul. Rakian mendekat. Senter di tangan. Di tengah kolam, bayangan seseorang tampak berdiri di atas permukaan air. Sosok berjubah gelap dengan tongkat api di tangan. Rakian Jaya. Suara itu bergetar, menggema di udara. Waktu Majapahit durung entek. Sumpah durung kaleksanan. Waktu Majapahit belum berakhir. Sumpah belum ditepati. Rakian terpaku. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Kabut naik dari permukaan air, membentuk pusaran yang menelan sosok itu. Dalam kabut itu, Rakian melihat sekilas-kilasan masa lalu, istana dengan atap emas, prajurit bersenjata tombak, dan Prabu Brawijaya berdiri di depan ribuan pasukan. Di sisinya, seorang lelaki bersorban putih, Sabdo Palon Simbo, berbicara dengan wajah muram. Wahai Prabu, suaranya menggema. Samudra bakal ngelek, tanah bakal peteng, lan manungsa bakal lali marang Gusti. Yen wayahe teka, kauruh iki bakal dak balekake. Wahai Raja, laut akan menelan, bumi akan gelap, dan manusia akan lupa pada Tuhan. Saat waktunya tiba, kebijaksanaan ini akan kukembalikan. Kilatan petir menyambar langit merah di atas istana. Lalu semuanya lenyap. Rakian tersentak dan mendapati dirinya berdiri di tepi kolam Segaran, sendirian. Nikanti memanggil dari kejauhan. Rakian, apa yang kau lihat? Ia hanya menjawab lirih. Aku melihat masa lalu, seolah aku berada di sana. Malam itu, mereka menyalakan api unggun kecil. Nikanti membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah serpihan logam kuning berbentuk segitiga. Ini peninggalan dari leluhurku, katanya. Ditemukan di reruntuhan Trowulan. Dulu kami percaya ini adalah pecahan tunggal kauruh, lambang pengetahuan Sabdo Palon. Rakian mengambil logam itu dan merasakannya bergetar halus di telapak tangan. Tiba-tiba ia teringat batu merah dari Lawu, yang masih ia simpan di saku. Ketika keduanya didekatkan, logam dan batu itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Dari dalam cahaya itu terdengar bisikan samar. Simbo wis tangi, jagat durung siap, nanging lawang wis kabuka. Bayangan telah terbangun.
Dunia belum siap, tapi pintu sudah terbuka. Api unggun bergoyang hebat seolah ditiup badai, meski angin tak berembus. Suara gong terdengar sekali lagi, kali ini dari arah timur, dari reruntuhan istana Majapahit. Rakian dan Nikanti saling berpandangan. Kita harus ke sana, ujar Rakian mantap. Mereka berjalan menembus malam. Di antara reruntuhan bata merah, cahaya merah keunguan muncul dari celah tanah, seperti bara api yang terpendam selama berabad-abad. Di tengah sinar itu tampak arca batu tanpa kepala. Arca seorang Brahmana, dengan tangan kanan memegang tongkat, tangan kiri menunjuk ke langit. Rakian mendekat. Saat cahaya menyentuh wajahnya, ia mendengar bisikan terakhir malam itu. Sirasing bakal nyambung sumpahku. Nanging elinga, saben kauruh ana tumbal. Kaulah yang akan menyambung sumpahku. Tapi ingat, setiap pengetahuan menuntut korban. Langit di atas Trowulan memerah seluruhnya, seolah darah Majapahit menetes kembali dari langit. Nikanti menunduk, berdoa lirih. Rakian hanya berdiri diam. Karena jauh di dalam hatinya ia tahu, perjalanan ini bukan lagi tentang menemukan sejarah. Ia sedang menapaki garis takdir yang pernah ditulis 6 abad lalu, oleh seseorang yang belum pernah mati. Sumpah di antara dua dunia. Hujan turun deras di pagi hari ketika Rakian Jaya dan Nikanti meninggalkan Trowulan. Langit masih berwarna kelabu pekat. Sisa merah malam sebelumnya seolah enggan menghilang. Mobil tua yang mereka kendarai bergetar di jalanan berbatu menuju utara, kembali ke lereng Gunung Lawu, tempat semua tanda pertama kali muncul. Rakian menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, pikirannya terus memutar kembali suara dari kolam segaran. Setiap pengetahuan menuntut korban. Sesampainya di desa Cemeng, suasana sudah berubah. Udara lebih dingin, kabut lebih tebal dari biasanya. Penduduk desa jarang terlihat keluar rumah. Seorang tetua yang mereka temui di jalan hanya berucap singkat. Lawu lagi ora teduh. Gunung sedang tak tenang. Nikanti membawa Rakian menuju Gua Kendali Sada, sebuah gua kuno yang terletak di sisi timur gunung, tersembunyi di balik hutan pinus lebat. Konon, tempat itu adalah lokasi pertapaan Sabdo Palon sebelum ia lenyap. Untuk mencapainya, mereka harus berjalan kaki hampir 2 jam menembus kabut dan akar pohon raksasa yang menjulur seperti ular tidur. Gua ini bukan sekadar tempat, kata Nikanti lirih. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan alam tirtamaya. Banyak yang mencoba masuk, tapi hanya yang dipanggil yang bisa keluar lagi. Rakian berhenti sejenak, menatap batu merah di genggamannya. Benda itu kini hangat, seolah bereaksi terhadap udara di sekitar. Apa kau yakin kita diizinkan masuk? Nikanti menatapnya tajam. Kau sudah membuka pintu sejak pertama kali datang. Sekarang kau harus menyeberanginya. Di depan gua, terdapat batu besar berbentuk segitiga, sama seperti simbol pada logam kuning yang mereka temukan di Trowulan. Rakian menempelkan batu merahnya ke permukaan batu itu. Seketika terdengar dengungan halus, dan udara di sekitar mulai bergetar. Dinding batu terbuka perlahan, memunculkan lorong bercahaya keemasan. Mereka melangkah masuk. Semakin dalam, semakin hening. Cahaya dari dinding seolah berasal dari dalam batu itu sendiri. Di ujung lorong, terdapat ruang luas berbentuk bundar. Di tengahnya berdiri sebuah arca setengah manusia setengah bayangan. Wajahnya samar, namun mata batu itu berpendar merah seperti bara api. Di kaki arca, terukir tulisan Jawa kuno. Sumpah iki dudu pungkasan, nanging wiwitan saka jaman anyar. Sumpah ini bukan akhir, melainkan awal dari zaman baru. Rakian mendekat. Ketika jemarinya menyentuh permukaan batu, penglihatannya tiba-tiba kabur. Dalam sekejap, ia berada di tempat lain, sebuah dataran luas di masa silam. Langit berwarna tembaga, dan di hadapannya berdiri sosok yang telah ia lihat di mimpi. Sabdo Palon Simbo, berjubah hitam, bersorban putih, wajahnya bersinar lembut namun berwibawa. Rakian Jaya. Suaranya bergema dari segala arah. Sumpahku dulu bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kesadaran. Majapahit runtuh karena manusia lupa pada asalnya. Dan sekarang, lanjutnya,
Nusantara sedang menuju jurang yang sama. Rakian mencoba berbicara, tapi kata-kata tak keluar. Sabdo Palon mengulurkan tangannya, dan di telapak itu muncul 3 benda bercahaya. Batu merah, logam kuning, dan naskah lontar. Telu iki lambang keseimbangan. Geni, logam, lan aksara. Yen salah sijine ilang, jagat bakal goyah. 3 ini lambang keseimbangan. Api, logam, dan pengetahuan. Jika salah satu hilang, dunia akan goyah. Cahaya makin kuat. Rakian melihat bayangan arwah leluhur menunduk di sekeliling Sabdo Palon. Pasukan tanpa wajah, seperti roh para abdi Majapahit yang menunggu perintah. Sabdo Palon menatapnya tajam. Aku ora mati. Aku mung nyebrang menyang panggonan lia, enja keseimbangan. Nanging wektu iki, lawang antarane jagat wis retak. Sira kudu nutup maneh. Aku tidak mati. Aku hanya menyeberang ke dunia lain untuk menjaga keseimbangan. Tapi kini, pintu antar dunia telah retak. Kau harus menutupnya kembali. Rakian merasa tubuhnya ditarik mundur. Seketika ia kembali ke dalam gua. Nikanti berlutut di sampingnya. Wajahnya pucat. Kau hilang beberapa menit, katanya. Tapi seluruh gua bergetar seolah gunung akan meletus. Tiba-tiba dari langit-langit gua terdengar gemuruh keras. Batu-batu berjatuhan. Namun arca di tengah ruangan tetap tegak. Mata batunya kini menyala terang. Dan dari dasar patung muncul pilar cahaya ke atas, menembus dinding batu. Nikanti menjerit. Itu tanda, Rakian. Lawang Tirtamaya mulai terbuka. Rakian menatap pilar cahaya itu. Di dalamnya tampak wajah Sabdo Palon sekali lagi, kini lebih samar. Ingat, anak manusia. Suaranya menggaung. Kowe ora mung nyekseni sejarah. Nanging dadi bagian saka sumpahku. Elinga tembungku. Saben kauruh ana tumbal. Cahaya itu padam tiba-tiba. Keheningan kembali. Gua Kendali Sada kini sunyi. Hanya suara tetes air dari stalaktit yang menggema. Rakian terdiam lama. Ia tahu, perjalanan ini tak bisa dihentikan. Ia sudah menyeberangi batas yang memisahkan 2 dunia. Dan di luar sana, Gunung Lawu bergemuruh pelan. Seperti napas makhluk tua yang baru terbangun setelah tidur selama berabad-abad. Suara dari Tirtamaya. Sejak malam di Gua Kendali Sada, Rakian Jaya tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar bisikan halus yang datang dari dalam pikirannya. Seperti gema dari tempat yang jauh, namun terasa begitu dekat. Kadang berupa doa dalam bahasa Jawa kuno, kadang hanya dengungan nada yang seolah berasal dari dalam bumi. Nikanti duduk di beranda rumahnya, menatap nyala lentera yang bergetar tertiup angin. Itu tanda, katanya lirih. Tirtamaya memanggilmu. Rakian menghela napas panjang. Aku tak mengerti. Mengapa aku? Aku hanya peneliti. Aku tak punya darah leluhur, tak punya kesaktian apapun. Nikanti tersenyum samar. Mungkin karena justru kau tak punya apa-apa. Dunia ini butuh yang hatinya kosong untuk bisa menampung kebenaran. Pagi itu mereka berangkat menuju puncak Lawu, mengikuti jalur kuno yang jarang dilewati pendaki. Kabut turun tebal, udara tipis menusuk paru-paru. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah padang rumput tinggi yang disebut Sendang Derajat. Menurut kepercayaan setempat, tempat itu adalah cermin alam Tirtamaya, gerbang antara dunia manusia dan alam roh. Di sana, Rakian meletakkan batu merah, logam kuning, dan naskah lontar di tanah, membentuk segitiga. Nikanti menaburkan bunga melati dan dupa. Asap tipis mulai melingkar di udara. Tutup matamu, bisik Nikanti. Biarkan dirimu ditarik. Rakian menuruti. Seketika tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat oleh angin. Suara dunia menghilang. Ketika ia membuka mata, ia tak lagi berada di padang rumput, melainkan di sebuah tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Langitnya berwarna ungu gelap. Tanahnya berkilau seperti kaca. Air mengalir terbalik ke langit, dan gunung-gunung melayang di kejauhan. Itulah Tirtamaya, dunia di antara nyata dan gaib, tempat roh para penjaga bersemayam.
Di tengah hamparan kabut biru, Rakian melihat sosok-sosok tak berwajah berdiri berbaris, arwah para prajurit Majapahit, mengenakan baju perang, namun tubuh mereka hanya berupa cahaya. Dari antara barisan itu, muncul sosok berjubah hitam, Sabdo Palon Simbo. Wajahnya kini lebih jelas dari sebelumnya, namun matanya tak memantulkan cahaya. Ia berbicara tanpa membuka mulut, dan suaranya langsung menggema di kepala Rakian. Selamat datang di Tirtamaya, anak manusia. Disinilah keseimbangan dijaga. Disinilah sumpah dilestarikan. Rakian berlutut tanpa sadar. Apakah benar dunia sedang kehilangan keseimbangannya? Sudah sejak lama, jawab Sabdo Palon. Sejak manusia berhenti menghormati tanah tempat ia berpijak. Sejak suara leluhur tak lagi didengar. Jagat ini mulai retak, bukan karena perang, tapi karena lupa. Rakian menatap sekeliling. Kabut di tanah bergolak, menampakkan bayangan kota modern, jalanan penuh kendaraan, gedung menjulang, manusia sibuk tanpa arah. Lalu muncul bayangan lain, hutan terbakar, laut kotor, dan sungai kering. Semua berganti cepat, seperti potongan kenangan dunia. Itu dunia kalian sekarang, kata Sabdo Palon pelan. Majapahit tumbang karena kesombongan, dan kalian mengulanginya dengan bentuk baru. Rakian menunduk. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Sabdo Palon menatapnya lama, lalu mengulurkan tongkatnya. Dari ujung tongkat itu keluar cahaya merah yang menyatu dengan batu milik Rakian. Kau adalah penghubung. Penjaga tak harus sakti, cukup sadar. Saat waktunya tiba, ingat 3 lambang yang kuberikan. Api, logam, aksara. Jaga ketiganya, karena melalui itu keseimbangan dunia akan kembali. Tiba-tiba, seluruh tempat berguncang hebat. Arwah para prajurit menengadah. Dan dari langit ungu turun cahaya putih menyilaukan. Sabdo Palon berteriak, "Kau harus kembali." Dunia nyata mulai terbuka. Rakian mencoba bertahan, tapi tubuhnya tertarik ke atas. Dalam detik terakhir, Sabdo Palon berbisik, "Elinga, Rakian, saben kauruh ana tumbal. Yen kowe bali, kowe ora bakal pada maneh. Ingat, setiap pengetahuan ada harga. Saat kau kembali, kau tak akan lagi sama." Rakian membuka mata di dunia nyata. Ia berbaring di tanah basah di sendang derajat. Nikanti berlutut di sampingnya. Air mata mengalir di pipi. "Kau hilang selama 3 jam, katanya. Aku pikir kau tak akan kembali." Rakian bangkit perlahan. Batu merah di tangannya kini berdenyut seperti jantung hidup. Dari jauh, Gunung Lawu mengeluarkan asap tipis berwarna biru. "Aku melihatnya," ucap Rakian lirih. Sabdo Palon, dan dunia di antara dunia. Ia ingin sesuatu diselesaikan. Nikanti menatapnya dengan wajah campur takut dan kagum. "Kalau begitu, tugas kita baru dimulai." Petir menyambar puncak Lawu, tapi suara yang terdengar bukan dentuman, melainkan bunyi gong panjang, dalam, dan sakral. Tanda bahwa dua dunia kini mulai saling menatap. Rakian menggenggam batu merah itu erat. Di dalam kepalanya, suara Sabdo Palon bergema untuk terakhir kalinya malam itu. "Sira ora dewe, anak Majapahit anyar. Jagat bakal takwiwiti maneh liwat sira. Kau tidak sendirian, anak Majapahit baru. Dunia akan kuhidupkan kembali melalui dirimu." Jejak Simbo di timur gunung. Sejak hari Rakian Jaya kembali dari Tirtamaya, alam seolah berubah. Burung-burung berhenti berkicau setiap kali ia lewat, dan anjing-anjing desa menggonggong tanpa sebab. Nikanti memperhatikan itu semua dengan wajah tegang. "Kau membawa getaran dari dunia sana," katanya. "Antara nyata dan gaib kini sudah bersentuhan. Keseimbangan mulai goyah." Malam itu, langit di atas desa Cemeng dipenuhi cahaya aneh. Biru keunguan, berdenyut seperti nadi. Orang-orang desa menganggapnya hal gaib dan menutup pintu rapat-rapat. Namun Rakian justru berjalan menuju arah timur gunung, mengikuti suara gong yang kini terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Nada itu seperti panggilan dari dalam bumi, memandu langkahnya.
Nikanti ikut di belakang, membawa obor dan logam kuning peninggalan Trowulan. Mereka menembus hutan bambu dan sampai di sebuah lereng sunyi yang tak tercatat di peta. Di sanalah, di bawah cahaya bulan pucat, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah Rakian berhenti mengalir sejenak. Arca batu besar setengah tertimbun tanah. Wajahnya sama persis seperti Sabdo Palon, namun matanya memancarkan cahaya biru redup. Ini, Simbo, bisik Nikanti, bayangan dari Sabdo Palon. Ia muncul setiap kali pintu dunia mulai terbuka. Rakian mendekat, mengusap lumut di permukaan batu. Relief di dada arca itu menunjukkan 3 lingkaran yang saling berpotongan, simbol yang sama dengan formasi batu, logam, dan lontar yang pernah ia gunakan untuk membuka Tirta Maya. Di sekeliling arca, tanah retak-retak, dan udara terasa hangat meski malam dingin. Tiba-tiba, dari celah tanah itu keluar cahaya biru menyilaukan, membentuk pusaran seperti air yang berputar ke atas. Di dalam pusaran itu muncul bayangan samar, ratusan sosok bercahaya, menyerupai manusia, namun tanpa wajah. Mereka berdiri diam, memandang Rakian. Suara mereka bergema dalam satu nada. Sumpah durung rampung, jagat durung seimbang. Rakian menahan napas. Tubuhnya terasa ringan, seolah diserap oleh pusaran cahaya itu. Tapi Nikanti memegang lengannya kuat-kuat. Jangan masuk. Dunia belum siap menerima 2 wujud penjaga sekaligus. Kalau kau terseret, garis antara manusia dan arwah akan hancur. Namun arca Simbo mulai bergetar. Dari matanya keluar 2 sinar biru yang menembus langit. Dan suara gong berdentang keras hingga tanah di bawah kaki mereka bergetar. Rakian menutup telinganya. Tapi suara itu bukan datang dari luar. Ia berdengung di dalam dada, seperti detak jantung bumi. Dalam suara itu, ia mendengar pesan yang samar. Sira kudu nyekseni kebangkitan kauruh. Nanging aja nganti geni nyedak banyu. Kau harus menyaksikan kebangkitan pengetahuan, tapi jangan biarkan api menyentuh air. Rakian tak mengerti maknanya. Namun di saat yang sama, logam kuning di tangan Nikanti tiba-tiba bersinar terang. Permukaannya memantulkan cahaya dari arca, membentuk tulisan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nikanti membaca dengan suara gemetar. Nalika Simbo tangi, pepeteng bakal maju. Nanging ana wong saka getih anyar sing bisa ngiket maneh tali jagat. Ketika Simbo terbangun, kegelapan akan maju. Namun akan ada seseorang dari darah baru yang mampu mengikat kembali tali dunia. Rakian menatap Nikanti. Apakah itu maksudnya aku? Nikanti tak menjawab. Ia hanya menatap arca yang kini semakin hidup. Dari sela-sela matanya keluar asap kebiruan yang menari di udara, membentuk wajah-wajah samar, lelaki tua, perempuan berjubah putih, bahkan prajurit dengan tombak bercahaya. Semua mengelilingi Rakian, berlutut seolah memberi hormat. Dalam bisikan halus yang sulit dimengerti, Rakian mendengar satu kalimat yang membuat tubuhnya menggigil. Anak Majapahit anyar, saiki sira dudu sekadar nyekseni, sira dadi jembatan. Anak Majapahit baru, kini kau bukan sekadar saksi. Kau adalah jembatan. Angin tiba-tiba berhenti. Dunia seolah diam sejenak. Arca Simbo memancarkan cahaya terakhirnya. Lalu perlahan retak dari bagian dada hingga kepala. Dari celah retakan itu keluar batu berbentuk mata, kecil dan dingin, yang kemudian jatuh ke tangan Rakian. Begitu ia menyentuhnya, cahaya biru padam total, dan malam kembali sunyi. Mereka berdiri lama di sana, hanya ditemani suara serangga dan desah angin. Nikanti memandangi Rakian dengan tatapan khawatir. Kau memegang mata Simbo, katanya pelan. Itu bukan sekadar batu. Itu penghubung antara 2 dunia. Rakian menatap benda kecil itu. Di dalamnya tampak pusaran cahaya biru yang berputar perlahan, seperti lautan dalam miniatur. Ia merasakan sesuatu, bukan hanya energi, tapi juga beban, seperti seluruh sejarah Majapahit menekan dadanya. Aku rasa Sabdo Palon tak ingin aku berhenti di sini, katanya akhirnya. Masih ada sesuatu yang harus kuingat. Nikanti mengangguk. Ya, tapi setiap ingatan yang dibangkitkan akan menuntut pengorbanan baru. Dari kejauhan,
Gunung Lawu bergemuruh lagi. Langit timur memancarkan semburat biru yang tak wajar, dan di balik kabut tampak siluet besar. Mungkin bayangan gunung, mungkin sesuatu yang lain. Rakian menggenggam mata Simbo erat-erat. Ia tahu, malam ini batas dunia telah bergeser lebih jauh. Dan di tempat lain, mungkin di puncak Lawu, Sabdo Palon sendiri mulai bergerak, menyiapkan diri untuk bangkit dalam wujud yang belum pernah dilihat manusia modern. Gerbang waktu Majapahit. 3 malam setelah penemuan mata Simbo, Rakian Jaya tak berhenti mendengar bisikan dari dalam benda itu. Setiap kali ia menatap pusaran biru di tengah batu itu, muncul kilasan, istana Majapahit, api perang, wajah raja yang muram, dan sosok Sabdo Palon berdiri di tengah badai abu. Ia tak bisa tidur. Nikanti tahu, waktunya sudah dekat. Gerbang waktu akan terbuka pada Tilem, kata Nikanti saat mereka menatap bulan yang perlahan menghilang dari langit. Hanya pada saat bulan mati, dunia tak punya bayangan. Di saat itu, masa lalu dan masa kini bersatu tanpa garis pemisah. Malam Tilem tiba. Mereka berdua mendaki kembali ke arah puncak Lawu, ke tempat yang disebut Padepokan Argasonya, reruntuhan candi batu yang telah ditelan hutan. Di tengah reruntuhan itu terdapat lingkaran batu besar, dengan relief naga kembar yang saling melilit, simbol penjaga waktu menurut kepercayaan kuno. Rakian meletakkan mata Simbo di tengah lingkaran batu, sementara Nikanti menyiapkan dupa dan kendi berisi air dari sendang derajat. Dupa dinyalakan, dan asapnya menari melingkar seperti hidup. Kita akan melihat akhir dari Majapahit, ucap Nikanti dengan nada berat. Tapi ingat, jangan sentuh apapun di sana. Kau hanya tamu waktu. Rakian mengangguk. Ia memejamkan mata, menaruh telapak tangannya di atas mata Simbo. Batu itu mulai bergetar halus, lalu bersinar biru pekat. Tanah di bawah mereka bergetar, udara menjadi berat. Dupa padam tertiup angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lalu dunia di sekeliling mereka runtuh seperti pasir. Dalam sekejap, Rakian berdiri di tempat yang sama, tapi langitnya jingga, udara hangat beraroma dupa dan logam. Di hadapannya menjulang istana Majapahit, utuh dan megah. Suara gamelan mengalun lembut dari kejauhan, dan para prajurit berjalan dengan baju perang keemasan. Ia menyadari, mereka benar-benar telah menembus waktu. Namun suasana istana itu bukan damai, melainkan tegang. Orang-orang berbisik, wajah mereka muram. Di pelataran utama, Rakian melihat seorang lelaki berpakaian putih berdiri di hadapan raja. Wajahnya teduh, namun matanya tajam. Sabdo Palon. Prabu, katanya dalam suara berat yang menggema, panjenengan sampun ninggal kauruh tanah iki. Manusia wis ora lagi manunggal karo alame. Yen kahanan iki terus, Majapahit bakal ambruk sakacero. Paduka telah meninggalkan kebijaksanaan tanah ini. Manusia tak lagi menyatu dengan alamnya. Jika keadaan ini terus, Majapahit akan runtuh dari dalam. Sang raja, dengan mahkota berat dan jubah merah keemasan, menatapnya dengan amarah tertahan. Sabdo Palon, engkau hanyalah pendeta. Jangan ajari aku tentang kerajaan. Aku membangun kekuasaan dengan darah dan senjata, bukan dengan doa dan kabut. Sabdo Palon menunduk perlahan. Kekuasaan tanpa harmoni hanya menanam benih kehancuran. Ingatlah, Raja, bahkan bumi yang kau pijak bisa menelanmu jika keseimbangannya rusak. Rakian menatap adegan itu dengan dada bergetar. Ia ingin berteriak, memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Tapi suara Nikanti terdengar di dalam pikirannya. Jangan bicara. Kau bukan bagian dari waktu itu. Lihat dan pahami. Tiba-tiba, langit di atas istana berubah gelap. Suara gemuruh mengguncang tanah. Dari arah timur muncul gelombang kabut hitam. Pasukan tak terlihat yang membawa bendera dengan lambang naga terbalik. Api menjalar cepat. Prajurit Majapahit berlari. Panik. Di tengah kekacauan itu, Rakian melihat Sabdo Palon berdiri tegak, memejamkan mata. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berseru. Yen jagat iki ora bisa dijaga manungsa, bakal tak tinggal nganti wektu anyar. Jika dunia ini tak lagi dijaga oleh manusia, maka akan kutinggalkan sampai masa baru.
Lalu, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah menyala, berputar membentuk pusaran besar yang menelan sebagian istana. Dalam pusaran itu, Rakian melihat sekilas. Sabdo Palon membelah dirinya menjadi dua cahaya, merah dan biru. Merah melesat ke langit, biru tenggelam ke dalam bumi. Simbo, bisik Rakian. Itulah saat Sabdo Palon memecah dirinya menjadi dua penjaga. Cahaya biru itu membentuk simbol yang sama seperti pada mata Simbo, lalu lenyap di dasar bumi. Setelah itu, dunia di sekeliling Rakian mulai bergetar lagi. Suara Nikanti terdengar keras di kepalanya. Waktu kita habis. Gerbang menutup. Rakian berlari mendekat ke pusat pusaran, tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, cahaya menyilaukan menyelimuti semuanya. Ia merasa tubuhnya ditarik mundur, melewati ribuan tahun dalam sekejap. Suara perang, doa, hujan, gempa, semuanya berpadu menjadi badai suara yang mengerikan. Dan tiba-tiba, ia kembali ke reruntuhan candi. Udara dingin menggigit. Dupa telah padam, namun mata Simbo kini berwarna merah dan biru sekaligus, seperti dua dunia yang bersatu dalam satu titik. Rakian menatapnya dengan napas tersengal. Aku melihat kejatuhan Majapahit, dan asal mula Sabdo Palon. Ia meninggalkan dunia bukan karena kalah, tapi karena kecewa. Nikanti menatap batu itu lama. Kini kau tahu sumpahnya. Sabdo Palon berjanji akan kembali ketika manusia hampir melupakan jati dirinya. Dan dari tanda-tandanya, waktu itu telah tiba. Angin malam meniup reruntuhan, membawa suara seperti nyanyian dari masa lalu. Di langit, bintang seolah membentuk simbol naga ganda, merah dan biru, tanda bahwa gerbang waktu Majapahit telah terbuka kembali, dan rahasia yang terkubur mulai bangkit dari tidur panjangnya. Bangkitnya sumpah tanah Nusantara. Sejak malam gerbang Majapahit itu, Rakian Jaya bukan lagi manusia biasa. Dalam mimpinya, ia berjalan di atas tanah merah yang berdenyut seperti jantung hidup, sementara langit di atasnya berganti warna. Merah, biru, hitam, lalu kembali bening. Suara ribuan orang berdoa menyatu di kepalanya, dalam bahasa yang tak lagi dikenal dunia modern. Kadang ia melihat wajah-wajah leluhur, pendeta, prajurit, dan petani, semuanya menatapnya seolah menunggu perintah. Nikanti menyadari perubahan itu. Kau mulai memikul sumpah Sabdo Palon, katanya pelan suatu pagi. Mereka memintamu menjadi penjaga keseimbangan yang baru. Tapi hati-hati, Rakian. Sumpah itu bukan berkah semata, melainkan beban darah dan waktu. Rakian memandangi mata Simbo yang kini disimpan di dalam kendi batu. Batu itu terus berdenyut pelan, seolah memiliki nadi sendiri. Warna merah dan biru di dalamnya kadang menyatu, kadang bertarung, menandakan dua kekuatan yang belum sepenuhnya damai. Hari-hari berikutnya membawa tanda-tanda aneh. Gunung Lawu memuntahkan asap biru setiap tengah malam, burung-burung terbang membentuk lingkaran di atas hutan, dan air di Sendang Derajat berubah menjadi kehijauan. Di kota terdekat, orang-orang mulai melaporkan mimpi aneh. Sosok berjubah hitam yang berbicara dalam bahasa Jawa kuno, meminta mereka, eling marang tanah, ingatlah pada tanahmu. Media lokal menyebutnya, fenomena spiritual, tapi Rakian tahu itu lebih dari sekadar halusinasi kolektif. Ia tahu, Sabdo Palon mulai menampakkan pengaruhnya lagi. Batas antara dunia nyata dan tirtamaya semakin menipis. Suatu malam, Rakian duduk di tepi sendang, menatap air yang bergetar tanpa angin. Dalam pantulan air itu, muncul wajah Sabdo Palon, samar, tapi nyata. Rakian. Suara itu bergema pelan, namun mengguncang dada. Sumpahku dulu terputus karena manusia berhenti mendengar. Kini, aku memanggilmu bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan dunia. Nusantara punya roh, dan roh itu hampir mati. Rakian menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya manusia di zaman yang tak lagi percaya pada hal seperti ini. Justru karena itu kau dipilih, jawab Sabdo Palon. Hanya yang hidup di antara keyakinan dan keraguan yang bisa menjaga keduanya. Kau harus bangkitkan sumpah tanah Nusantara, bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran. Suara itu lenyap, dan air Sendang menjadi tenang kembali.
Namun setelah itu, Rakian mulai melihat tanda-tanda di mana-mana. Setiap kali ia berjalan di hutan, pohon-pohon bergetar seolah mengenalnya. Batu-batu di sepanjang sungai menampakkan relief kuno dalam cahaya bulan. Dan pada dinding rumahnya sendiri, muncul ukiran samar, naga merah dan naga biru yang saling melilit. Nikanti datang membawa kabar buruk. Batas Tirtamaya semakin terbuka. Orang-orang mulai kerasukan roh masa lalu. Ada yang berbicara bahasa Majapahit. Ada pula yang menggambar simbol naga di tanah tanpa sadar. Dunia mulai mengingat, tapi tanpa arah. Rakian terdiam lama. Ia tahu, jika dibiarkan, dunia modern bisa tenggelam dalam kekacauan spiritual. Ia memutuskan melakukan ritual kuno untuk menstabilkan hubungan dua dunia. Kita harus mengembalikan Sabdo Palon dan Simbo ke keseimbangan, katanya tegas. Kalau tidak, manusia akan menjadi jembatan yang patah di tengah dua samudra waktu. Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, mereka melakukan ritual terakhir. Nikanti menyiapkan lingkaran dari tanah merah, logam kuning, dan air suci. Rakian berdiri di tengah, membawa mata Simbo di dadanya. Ia mengucapkan mantra yang diajarkan dalam mimpinya, kata-kata yang berasal dari lidah para leluhur. Wahya jagat, wahya lelembut, sing wening dadi sepi, sing sepi dadi suci. Aku orang wasani, mung nyawiji, kang ilang bali, kang rusak dadi manunggal. Udara bergetar, cahaya biru dan merah memancar dari dalam tanah, membentuk pusaran besar di sekitar Rakian. Dari dalam pusaran itu muncul dua sosok, Sabdo Palon dan Simbo. Satu berpakaian jubah hitam, satu berjubah putih. Wajah mereka sama, tapi mata mereka bertolak belakang. Satu memancarkan api, satu memantulkan cahaya air. Sabdo Palon berbicara, keseimbangan harus ditentukan manusia sendiri. Kami hanya penjaga, bukan penguasa. Pilihlah, Rakian, kau akan menutup gerbang ini selamanya, atau membiarkannya terbuka agar manusia belajar menyatu kembali dengan alam. Rakian menggenggam batu di dadanya. Keringat bercucuran. Ia tahu apa artinya. Jika ia menutup gerbang, dunia modern akan aman, tapi roh leluhur akan terkurung. Jika ia membiarkan terbuka, dunia bisa belajar menyatu, namun dengan risiko kekacauan. Ia menatap Nikanti, yang hanya mengangguk pelan, seolah berkata, "Ikuti suara bumi." Rakian memejamkan mata. Dalam kesunyian, ia mendengar detak jantung bumi, suara air, suara angin, dan gema doa kuno dari ribuan tahun lalu. Ia membuka matanya dan berkata lirih, "Aku tak akan menutupnya. Dunia harus mengingat kembali. Tapi aku akan menjaga batasnya." Sabdo Palon menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Begitulah seharusnya anak tanah. Sumpah lama kini hidup di nadimu." Cahaya dari dua sosok itu menyatu perlahan, masuk ke dalam mata Simbo. Langit yang tadi kelam memerah sejenak, lalu tenang. Hanya suara angin yang tersisa, membawa aroma tanah basah dan dupa. Rakian berlutut, kelelahan. Di dadanya kini terukir simbol naga ganda yang samar, seolah dibakar dari dalam kulit. Nikanti menatapnya. Matanya basah. "Kau kini penjaga dunia yang tak terlihat, Rakian. Tapi ingat, bahkan penjaga pun manusia." Rakian menatap cakrawala. Fajar pertama muncul, mewarnai langit dengan cahaya merah muda. Ia tahu, sumpah Sabdo Palon telah bangkit, bukan sebagai legenda, tapi sebagai kesadaran baru yang hidup di hati manusia. Penjaga yang terlupakan. Sejak fajar merah itu, dunia tak lagi sama bagi Rakian Jaya. Setiap langkahnya di bumi Nusantara membawa gema yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka, desir angin yang berbisik dalam bahasa purba, getaran lembut dari batu-batu yang pernah menyaksikan kejayaan Majapahit, dan kilatan cahaya biru merah yang muncul sekejap di langit setiap kali matahari terbenam. Nikanti menyebutnya, napas baru dunia. Tapi bagi Rakian, itu adalah tanda bahwa sumpah tanah Nusantara benar-benar telah bangkit. Namun, kebangkitan itu tak datang tanpa konsekuensi. Di desa-desa sekitar lereng Lawu, mulai muncul fenomena aneh.
Tanah bergetar lembut setiap tengah malam, air sumur memantulkan bayangan kota Majapahit, dan beberapa penduduk mengaku melihat sosok berjubah hitam berjalan di antara kabut. Mereka menyebutnya Palon Anyar, penjaga yang kembali. Rakyat mulai merasa perubahan di dalam dirinya. Ia tak lagi tidur seperti manusia biasa. Kadang jiwanya melayang ke tempat-tempat jauh. Lembah, gunung, pesisir, bahkan dasar laut. Di setiap tempat itu, ia mendengar bisikan yang sama, suara leluhur yang memintanya menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Sira dadi pangeling, ora dadi panguasa. Suara Sabdo Palon bergetar dalam benaknya. Kau menjadi pengingat, bukan penguasa. Suatu malam, angin membawa kabar buruk. Seorang penambang di sisi timur gunung menggali terlalu dalam dan menemukan batu bersinar biru, pecahan dari arca Simbo yang dulu hancur. Sejak itu, desa mereka dilanda gangguan, suara gamelan tanpa pemain, bayangan naga melintas di langit, dan mimpi buruk tentang perang Majapahit. Nikanti mendesak Rakyan untuk bertindak. Keseimbangan mulai bergeser lagi, katanya dengan nada cemas. Simbo mencoba bangkit tanpa pasangannya. Rakyan tahu apa artinya itu. Ia membawa mata Simbo menuju lokasi tambang, sebuah lubang besar di kaki Lawu. Di sana, hawa panas dan dingin bercampur, menciptakan kabut tebal yang menelan pandangan. Di dalam kabut itu, cahaya biru berdenyut seperti jantung yang hidup. Rakyan berdiri di tepi lubang, memegang batu di tangannya. Simbo, panggilnya dengan suara dalam. Aku tahu kau di sini. Dunia belum siap untuk dua penjaga. Kau harus tenang. Dari dalam kegelapan, muncul sosok samar, tinggi, berkilau kebiruan, tanpa wajah. Suaranya bergema berat, seperti dari dalam bumi. Manusia selalu bicara tentang kesiapan. Tapi kapan dunia benar-benar siap menghormati dirinya sendiri? Rakyan terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya seperti tombak. Ia tahu Simbo benar. Manusia modern telah kehilangan hubungan dengan tanah dan roh leluhur. Tapi ia juga tahu, kekuatan seperti Simbo bisa menghancurkan dunia yang rapuh ini jika dilepaskan tanpa kendali. Ia menatap mata Simbo di tangannya, lalu perlahan menurunkannya ke tanah. Kalau begitu, jadilah satu denganku, katanya pelan. Aku tak akan mengekangmu, tapi aku juga tak akan membiarkanmu berjalan sendiri. Mari kita jaga dunia ini bersama, dalam tubuh yang sama. Kabut di sekitar mereka berputar kencang. Sosok Simbo berteriak, lalu berubah menjadi cahaya biru pekat yang menyambar tubuh Rakyan. Angin menjerit, tanah bergetar, dan langit di atas Lawu menyala seperti disayat petir. Nikanti, yang berdiri jauh di luar lingkaran, menutup mata sambil berdoa. Ketika semuanya tenang, Rakyan jatuh berlutut. Tubuhnya berkilau lembut, dan di matanya menari dua warna, merah dan biru, menyatu sempurna. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan, ketenangan yang menyeluruh, seolah seluruh alam semesta berdetak di dalam dadanya. Sabdo Palon lan Simbo, ora pisah maneh, bisiknya lirih. Sabdo Palon dan Simbo tak lagi terpisah. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Rakyan jarang berbicara. Ia lebih sering duduk di tepi sendang, menatap air yang kini jernih seperti kaca. Orang-orang yang datang kepadanya merasakan kedamaian aneh, seolah beban mereka diangkat hanya dengan menatap matanya. Mereka mulai memanggilnya dengan nama baru, Sang Pangeling Jagat, penjaga dunia yang mengingatkan manusia tentang akar mereka. Nikanti tetap di sisinya, mencatat setiap kejadian dalam naskah lontar. Ia tahu, suatu hari nanti, legenda ini akan menjadi cerita bagi generasi yang lupa. Tapi baginya, Rakyan bukan lagi sekadar manusia. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara yang terlihat dan tak terlihat. Pada suatu senja, sebelum matahari tenggelam, Rakyan berdiri di puncak bukit, menatap cakrawala yang memerah. Angin berembus membawa aroma dupa dan bunga melati. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia memandang Nikanti yang berdiri di bawah, tersenyum lembut. Jagalah kisah ini, katanya. Biar dunia tahu bahwa penjaga itu nyata. Bukan dewa, bukan hantu, tapi manusia yang mau mendengar.
Setelah itu, cahaya biru merah menyelimuti tubuhnya. Ia perlahan lenyap, menjadi bagian dari kabut lawu. Hanya gema suaranya yang tertinggal, menggema di udara malam. Nalika manungsa lali marang asale, aku bakal tangi maneh. Ketika manusia lupa asalnya, aku akan bangkit lagi. Beberapa tahun kemudian, di tempat yang sama, seorang anak kecil menemukan batu kecil bercahaya biru di tepi sendang. Ia memungutnya tanpa rasa takut, dan di kejauhan, terdengar suara lembut seperti napas bumi. Sabdo Palon tersenyum dalam keabadian.